selaku pemilik Pondok Makan Yana 2. Kita mulai pertanyaannya yaitu yang pertama, bagaimana sejarah perkembangan usaha yang Ibu jalanin hingga saat ini? Kalau berbicara masalah sejarah usaha saya yang saya rintis hingga sampai saat ini tak terlepas dari usaha yang dibangun oleh ibu saya yang bernama Ibu Suryana, yang mana nama akhir beliau Yana, yang akan dijadikan merek usaha saya. Yang usaha ini bergerak di bidang kuliner yang dimulai pada tahun sejak tahun 1985 itu ibu saya sudah mulai merintis usaha ini, yaitu yang awalnya berjualan di Pasar Impres Muara Bulian. Setelah itu beberapa tahun kemudian pindah ke Jalan Pramuka, yaitu tempatnya daerah perkantoran. Pada saat itu ibu saya menjual seperti gado-gado dan makanan yang lain. Namun pada tahun 1995 ibu saya berinovasi, istilahnya menetapkan jualan, yang mana saat itu ibu saya memutuskan untuk menjual nasi sop, berbagai macam sop seperti sop daging, sop ayam, ada tulang buntut, tulang iga, tulang sumsum dan sebagainya. Juga soto, berbagai macam soto, soto babat, soto ayam, soto daging dan sebagainya. Jadi sejak tahun 1995 itu mulai fokus ibu saya berjualan nasi sop. Pertimbangannya adalah saat itu di Muara Bulian sepertinya belum ada orang yang berjualan khusus berbagai macam sop dan soto. Sementara kalau berjualan nasi campur atau yang lainnya mungkin sudah banyak ya. Sejak saat itulah kami hanya menjual dua macam kuliner itulah. Namun alhamdulillah akhirnya usaha ibu saya berkembang. Namun ibu saya mungkin ya namanya orang tua ya, mungkin ya dari segi usia yang sudah lanjut, juga mungkin ya sudah mulai sepuh, mungkin sudah tidak seenak dulu, mungkin mau istirahat. Maka usaha ini saya sebagai anak sulung, anak tetua, meneruskan usaha ibu saya ini. Setelah ini cikal bakal dari Yana 1, alhamdulillah sampai saat ini kami sudah membuka 3 cabang, yaitu dengan merek yang sama, Yana 1, Yana 2, dan Yana 3. Jadi kalau Yana 1 dan Yana 2 tetap fokus membuka usaha yang berbagai macam sop dan foto. Sedangkan kalau Yana 3 kita ada mungkin makanan yang ringan seperti di samping nasi campur ada juga kuliau, ada PMP, ada es campurnya, sampai bakso bakar pun ada di Yana 3. Jadi itulah sejarah berdirinya warung usaha saya. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada ibu saya dengan membuka usaha ini hingga ya masih tetap berjalan sampai saat sekarang. Berkat doa beliau, dan beliau pun masih tetap mengontrol usaha saya ini. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, berapa modal yang Ibu keluarkan untuk membuka usaha ini? Kalau berbicara masalah modal, mungkin kita harus melihat berapa besar dan kecilnya usaha yang akan kita bangun ya. Mungkin kalau modal awal dulu ya tidak sebesar sekarang.
Kalau sekarang ya mungkin 30 juta bisa habis itu, karena kan kita kalau mau buka usaha makanan ini ya kita harus mempunyai box untuk menyimpan bahan baku kita, ya kayak meja kursi, kayak etalase, piring dan perlengkapan semuanya. Jadi kalau menurut saya ya sekitar 30 juta itu sudah bisa, itu sebagai modal awal kita ya, itu pun ya nggak terlalu besar usaha kita. Selanjutnya yaitu berapa penghasilan untuk per bulannya atau per harinya, Bu? Kalau berbicara masalah penghasilan, kita nggak bisa ya mempatok tiap harinya sekian, sama ya tergantung rezekinya. Bisa saja hari ini kita rame, besoknya ya lumayan berkurang. Seperti itulah namanya kita berjualan ini ya, nggak bisa harus standar gitu. Tapi rata-rata kalau untuk penghasilan saya kalau lagi rame itu omset jual beli itu bisa mencapai 3 juta sampai 4 juta. Tapi kalau lagi sepinya 1 juta ya segitulah kira-kira. Jadi rasanya bisa lah nak dikalkulasikan sendiri untuk per bulannya. Itu ke satu kantin aja atau udah keseluruhan itu dalam perharinya? Kalau yang ini untuk satu kantin, kantin yang kedua. Baiklah, apa ada kan semenjak COVID ini ada pengurangan nggak dalam itunya, Bu, penghasilannya? Jelas karena lagi ada musibah wabah COVID-19 ini sangat-sangat berpengaruh terhadap ya mungkin semua usaha ya, adaannya usaha saya. Apalagi saya ini kan tempat makan, warung makan, otomatis kan tempatnya berkumpul orang-orang yang mau makan siang, yang mau makan malam. Sedangkan ini COVID ini kita harus menjaga jarak, dilarang untuk berkumpul. Sangat-sangat berpengaruh bagi usaha saya. Tapi ya walaupun ini kami alhamdulillah masih bisa berjalan seperti biasa, walaupun omset agak sedikit mengalami penurunan. Pertanyaan yang keempat yaitu apakah ada kendala yang Ibu alami selama menjalani usaha ini, Bu? Tentu saja kendala itu tetap ada. Kalau kendala dari usaha saya ini yang nomor satu adalah mengenai ketersediaan bahan baku. Bahan baku yang bagus, yang segar, itu lumayan susah. Apalagi kalau menu unggulan kami ini adalah sop sumsum. Sumsum itu kan dari kaki sapi itu loh. Nah itu susah mendapatkan. Kadang satu hari orang belum tentu motong sapi itu kan habis. Nah, sementara peminat sumsum itu banyak. Nah, itulah salah satu kendala kami untuk menyediakan bahan baku, harus setiap hari harus ada gitu. Jadi pelanggan tidak kecewa gitu. Bagaimana cara Ibu untuk mengatasi masalah atau kendala yang tadi itu, Bu? Kalau saat ini, kalau saya mencari bahan baku khususnya sumsum ini, mungkin di daerah saya sulit untuk mendapatkan sumsum. Saya pernah ini, bahkan pernah sampai keluar daerah loh, kayak ke kabupaten lain, seperti pernah saya ke Sarolangun, ke pasar mencari sumsum. Juga untuk saat ini saya tidak hanya di pasar Morobulian tapi sampai ke Jambi. Sekarang kan ya alhamdulillah karena dengan berkembangnya medsos ini kan kita bisa menggunakan ini loh, jadi bisa membeli secara online, bisa kita infokan ke media di mana kira-kira ada tersedia bahan ini. Ya alhamdulillah untuk saat ini kami sudah ketemu istilahnya grosir
toko besar yang alhamdulillah sampai saat ini tidak begitu kesulitan kami untuk mendapat bahan baku. Untuk udah masuk ke pertanyaan terakhir, yaitu dalam keadaan COVID-19 ini apa strategi yang Ibu terapkan? Ya, kalau strategi agar kami bertahan dalam keadaan situasi yang seperti saat ini, ya mungkin kami berinovasi, ya seperti kami menyediakan jasa pengantar. Jadi pelanggan tidak harus datang ke toko kita, tapi kita yang akan mengantar makanan ke rumah. Bisa menggunakan jasa ojek atau yang lainnya. Ya, kami juga berpromosi melalui media sosial bahwa kami bisa menyediakan atau mengantar, mungkin bagi orang yang takut keluar atau nggak sempat, kami bisa mengantarkan apa yang mereka pesan sampai ke depan pintu. Jadi kita memudahkan pelanggan untuk bisa menikmati apa yang kita jual, dan yang mungkin agak susah sih sebenarnya, tapi kami berusaha mungkin menyiapkan kemasannya agar sop yang sampai ke pelanggan tetap hangat, tetap enak, tidak dingin. Itulah kali ya. 1, 2, 3. I've been running from the pain, trying not to feel the same, but it's a shame that we miss again. See, my confidence is shaking and my heart is feeling vacant, so you try to fill it in. You say